Peregangan besar untuk memulai hari baru yang penuh energi. Bahkan, jika sepatunya robek dan gaunnya dipakai, tidak ada yang bisa menghentikan senyum dari gadis ceria Hana. Gadis malang. Dia berjalan ke loker biasanya. Tentu saja, lemari tua dengan kunci berkarat yang tidak jauh lebih baik. Dan mendapatkan kejutan pertamanya hari itu. Pintu tersangkut erat seperti ingin mengkhianatinya. Bahkan sepatu memiliki sepasang. Begitu juga Hana. Mari kita sambut Tina, temannya yang selalu ada. Gadis biasa. Tina, tolong aku. Hana. Hana, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak, sayangku. Aku senang kamu baik-baik saja. Ini dia Nona Cathy dan Mata. Cathy dan Mata? Siapa mereka untuk membuat pintu masuk yang begitu besar? Beberapa orang berjalan di karpet merah. Mereka berjalan di atas emas. Lihat saja aksesori mengkilap itu. Dalam hal menjadi kaya, tidak ada batasan. Wah! Gadis kaya giga. Wow! Sampah macam apa yang baunya seburuk itu? Hah? Siapa yang kau sebut sampah? Tenang! Gadis ini, kenapa kamu begitu kurang ajar? Beraninya kau menyentuhku? Pengawal! Bagi orang kaya, bahkan intimidasi dapat dialidayakan. Mereka tidak mengangkat jari, mereka hanya memberi perintah, dan pengawal mereka melakukan segalanya untuk mereka. Raungan singa! Kerja bagus! Kalian ini benar-benar keterlaluan. Apa maumu? Nyahlah! Hana, kau pergi! Kemarilah! Tenang saja, Apa yang berhenti kau saja. inginkan? Apa yang kau ingin menjadi anak mau berlari? Kasihan sekali kamu, sangat menyebalkan. Hentikan! Kekacauan berakhir dengan cepat berkat perintah guru. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Apakah kalian mahasiswa baru? Ya, Halo kelas, perkenalkan dua mahasiswa baru kita. Ayo pergi ke kelas. Hana, ayo pergi. Jika Anda mencari contoh pembagian kelas, lihat saja kelas ini. Satu sisi adalah kerajaan kekayaan yang dipimpin oleh Cathy dan Mata. Yang lainnya adalah aliansi rendah hati, Hana dan Tina. Gadis-gadis yang menyedihkan itu. Lihat kami. Oh. Wow. Baiklah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Apakah kamu mengerti? Waktunya makan siang. Ya. Hah. Berhenti. Ayo makan. Saatnya makan siang sekarang. Waktu makan siang sekarang. Apa? Hana. Jika Anda harus memilih satu hal yang menunjukkan perbedaan antara kaya dan miskin, makan siang adalah jawaban yang paling jelas. Tunggu dan lihat saja, Anda akan mengerti.
Ayo makan. Ew. Apakah kamu sungguh akan memakannya? Kamu sungguh keterlaluan. Lihat kami. Momen ini adalah ketika Kathy dan Mata menunjukkan kepada Anda seperti apa kehidupan kelas atas yang sebenarnya. Master Chef! Senang melayani, Nona. Lakukanlah. Seorang juru masak rumahan. Itu berita lama. Kathy dan Mata memiliki koki pribadi yang mengikuti mereka ke sekolah dan menyajikan makanan seperti di restoran bintang 5. Koki dengan senang hati memamerkan keahliannya yang luar biasa untuk membuktikan bahwa memasak adalah seni. Dinikmati tidak hanya dengan selera, tetapi juga dengan penglihatan. Pada level ini, Hana dan Tina hanya bisa menonton dari jauh. Ini adalah kemewahan sejati, kelas sejati, energi wanita sejati. Wow. Dan sekarang bintang makanan muncul. Lobster masih berenang. Makan siang yang terlihat luar biasa dan rasanya lebih enak. Wow. Enak. Selamat makan, Nona. Oh? Terima kasih, Nona. Uang berbicara, bahkan kepada Perry. Hana dan Tina benar-benar bisa membeli tingkat kelas ini jika mereka punya uang. Hanya bercanda, mereka tidak. Hey. Lihatlah mata mereka. Mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Hey, kalian berdua. Mau mie? Saya cuma cendang Anda. Apa? Kathy dan Mata tiba-tiba mengundang Hana dan Tina untuk makan bersama mereka? Bisakah kita mempercayainya? Ini mie Anda. Anda. Apa yang sedang terjadi? Itu pantas untukmu. Ini mie untukmu. Kasihan sekali kau. Hentikan. Kalian sudah hentikan? Jangan lakukan itu lagi. Itu pantas untukmu. Kalian sungguh keterlaluan. Sekarang semuanya sudah selesai. Selamat tinggal pada trik bom tepung. Pertempuran berubah menjadi perang senjata dengan alat berteknologi tinggi dari Kathy dan Mata. Tembak ya, di sana. Kehabisan amunisi. Kehabisan amunisi ya? Gunakan cara lain. Kalian berdua berhenti di situ. Menurutmu, kamu mau lari kemana? Berhenti, tolong aku. Di mana kau sekarang? Tidak, tolong jangan. Aku akan memberimu pelajaran. Caddy. Mereka semua tentang gaya dan cobaan mental. Jika saja mereka belajar menghormati orang lain, mereka bisa memiliki persahabatan yang indah dengan Hana dan Tina. Hati-hati. Bahkan dalam bahaya, Hana dan Tina tidak berpaling. Karena hati yang baik selalu membimbing mereka untuk memilih jalan yang baik. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Kalian semua. Terima kasih telah menyelamatkan kami.
Tapi aku sangat menyesal karena menggoda dan memandang rendah kamu. Tidak apa-apa. Asalkan kamu aman. Jadi mari berteman. Yeah! Di sebuah rumah tua yang kumuh, hiduplah seorang gadis kecil malang bernama Bibi. Sudah larut malam. Bibi hampir tidak punya waktu untuk menyegarkan diri dan mengambil barang-barangnya untuk sekolah. Dia sudah terlambat. Dan tepat pada saat itu, Tina muncul. Boneka bayi, kamu terlambat ke sekolah. Ayo pergi. Baiklah, tunggu aku. Ayo sekolah. Inilah Rose, gadis kaya dengan cerita penuh kejutan. Seekor burung cantik di sana. Cuacanya sangat bagus hari ini. Dua gadis berkendara ke sekolah, tidak mengerti masalah yang akan datang. Hai, hati-hati, hati-hati. Ada mobil di depan. Oh tidak, benjolan itu membuat wajah cantik Rose kacau. Bagaimana kabar kalian mengendarai sepeda? Kami minta maaf, kami tidak bermaksud melakukan itu. Meminta maaf menyelesaikan segalanya. Apakah menurut Anda jalan ini milik Anda? Tiba-tiba, tepat pada saat itu, itu Sarah, gadis super kaya dan cantik. Ya ampun. Kamu terlihat cantik. Terima kasih banyak. Bau apa yang mengerikan itu? Itu karena orang-orang miskin itu. Sekumpulan orang miskin. Kamu bau. Hai, apa yang kamu katakan? Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Hanya dengan menjentikkan jari Sarah, robot itu seolah langsung menerima pesan tersebut. Perlahan-lahan, ia bergerak mendekati kedua gadis itu. Dan kemudian, Hai, hentikan! Beraninya kamu? Jadi apa? dan begitu saja, pertempuran sesungguhnya terjadi. Akhirnya tiba waktunya untuk kelas, dan keempat gadis itu masuk bersama. Tapi, coba tebak, ketegangan di antara mereka? Itu masih di sana, seperti bubuk mesiu di udara. Wah! Ini adalah benda yang unik. Anda tidak memilikinya. Halo kelas, Halo, guru. kalian dapat memulai tes 15 menit Anda.
Ya, Bu. Baiklah, saatnya telah tiba teman-teman. Bersiaplah untuk ujian HWV. Robot, bantu aku. Saya belum meninjau pelajaran saya. Anda harus membantu saya dengan tes ini. Hei! Apa yang bakal kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Jadi, robot itu disegel oleh Bella. Apa yang akan Sarah lakukan sekarang? Tes ini mudah. Saya bisa melakukannya. Mari kita mulai tesnya. Bibi dan Tina segera mulai bekerja, menyelesaikan soal dengan cepat dan menuliskan jawaban mereka dengan fokus penuh. Namun di sisi lain, Suzy dan Rose sedang menjambak rambut mereka, menatap ujian tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Rose mendapat ide yang tidak terlalu murni. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel 3 kamera, membuka kamera, dan memperbesar postingan Bibi. Tapi, oh tidak Rose, Bella melihatnya. Apakah kamu bercanda? Anda gagal. Kembali ke tempat dudukmu. Ya, Bu. Robot, bantu aku. Tapi Sarah belum menyerah. Dia punya senjata rahasia. Tiba-tiba, robot mengeluarkan perangkat misterius ini. Dan kemudian, Mengerti. Kamu, apakah kamu bercanda denganku? Anda gagal dalam tes ini. Kamu melakukannya dengan baik. Anda mendapat nilai A+. Terima kasih, Bu. Baiklah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat tinggal, Bu. Tunggu saja, saya tidak akan membiarkan ini pergi. setelah ujian, akhirnya waktu makan siang. Para gadis segera menyiapkan makanan lezat mereka sendiri. Baby doll, ingin mencobanya? Enak sekali.
Berbeda dengan Tina dan Baby, dua gadis kaya ini tak perlu pusing menyiapkan apapun. Ya, mereka punya koki pribadi, jadi semuanya diurus untuk mereka. Apakah Anda menginginkannya? Hai, mengapa kamu begitu jahat? Berarti siapa? Kenapa kalian selalu menindasku? Karena kamu mendapat nilai lebih tinggi dariku. Lalu, entah dari mana, sesuatu yang gila terjadi. Bantu aku. Tolong bantu saya. Baby Joe, pikirkan sesuatu. Baby Joe, cepat pikirkan sesuatu. Bantu aku. Ada tombol di punggungnya. Oke, ouch. Ya, Beruntung, tepat pada waktunya, Baby berhasil mematikannya. Robot itu benar-benar berhenti bergerak. Baby Doll, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baby Doll, aku minta maaf karena telah mempermainkanmu. Tetapi, mengapa kamu menyelamatkanku? Karena kami berteman. Mari kita berteman baik, oke? Sejak hari itu, keempat gadis itu menjadi teman seumur hidup. Di bawah langit biru cerah, dipenuhi burung-burung yang berkicau, ada tempat pembuangan sampah yang bau dengan tumpukan barang-barang yang dibuang. Di tengah-tengah tumpukan sampah yang berantakan itu, seorang gadis kecil tengah mencari sesuatu dengan penuh perhatian. Gadis itu adalah Baby Doll. Gadis yang miskin, tetapi baik hati. Gadis miskin. Meskipun ia miskin dan memiliki sedikit uang, Baby Doll tetap mencintai kecantikan dan riasan. Tentu saja, semua riasannya hanyalah barang-barang yang dibuang orang lain. Baby Doll! Gadis normal. Sarah! Dan disinilah Sarah, gadis yang sederhana dan berperilaku baik. Aku punya sesuatu untukmu. Apa? Wow! Wow!
Doll dan Sarah adalah sahabat karib yang sama-sama menyukai tata rias. Selain Baby Doll dan Sarah, ada gadis lain yang juga sangat menyukai tata rias. Nona, ada rintangan di depan. Kamu cantik sekali, Baby Doll. Benar-benar. Gadis-gadis jelek ini. Hei, kalian berdua. Oh, tidak. Hei, kalian berdua. Lihat apa yang telah kalian lakukan padaku. Gadis kaya, Masih tertawa ya? Ouch! Pecundang pantas dihukum. Apa? Siapa yang kau sebut sedang berbicara tentangmu? Itu kau. Kamu. Ya, kamu yang malang. Itu kau. Kamu. Miskin dan sombong. Bersikap tidak masuk akal. Lihat wajah salahmu. Kamu? Kasihan. Kamu menyebalkan sekali. Halo, semuanya, cepat dan daftar untuk kontes makeover. Pemenangnya akan menerima hadiah yang luar biasa, dan itu adalah daftar sekarang, semua orang. Wow! Aku duluan. Aku duluan. Ini aku. Minggir. Tuan, kami ingin mendaftar. Saya juga ikut mendaftar. Saya juga. Yes, tapi ada aturannya. Ini sedaling kontes tim. Jadi, Inspiration harus menjadi satu tim. Aham. Bagaimana denganmu? Oh, tidak. Di mana saya bisa menemukan rekan setim sekarang? Aku juga mau ikut. gadis kaya gigah. Karena Suzy sangat kaya, penampilannya harus mewah. Oh, silakan masuk. Siapa yang mau bekerja sama denganku? Aku mau. Oh, oke. Ini dia. Begitu sampai, dia memberi Kate selembar uang hanya untuk membersihkan noda lipstik. Kasihan sekali dia. Hei, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku suka bicara seperti ini. Aku akan menjadi pemenangnya. Tidak, akulah pemenangnya. Kita akan menang. Diam, kita akan menang. Berhenti! Siapapun bisa menjadi pemenang. Dan ini tiket untuk kontesnya. Tiket lama yang sobek untuk Baby Doll dan Sarah. Dan tiket VIP untuk Suzy dan Kate. Saya doakan. Kontes resmi dimulai. Ini akan menjadi kompetisi yang sangat ketat. Apakah kalian sudah siap? Mengapa kalian begitu bersemangat? Tidak apa-apa. Kalian punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tantangan ini. 30 menit. Mulai. Kemenangan bergantung pada keterampilan. Baik Baby Doll maupun Kate yakin akan kemampuan mereka sendiri. Akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari. Siapa bilang hanya orang kaya yang bisa memiliki produk kecantikan yang bagus? Baby Doll dan Kate akan membuktikan bahwa mereka juga bisa membuat sesuatu yang menakjubkan. Namun, itu sedikit melelahkan. Jadi mereka harus berganti giliran. Suzy, gadis yang sangat kaya, juga punya kotak ajaib berisi produk kecantikan. Wah! Ayo kita lakukan. Suzy dan Kate dengan hati-hati mencari kosmetik bermerek mahal. Namun, belum ada yang cukup bagus untuk mereka. Untukmu. Oke.
Benar sekali. Paling tidak, mereka butuh masker emas. Masker ini pasti akan membuat mereka bersinar cantik. Sementara itu, Baby Doll dan Sarah mulai dengan bedak putih yang mereka buat sendiri. Ayo, ratakan dengan baik. Riasan wajah seharusnya menyenangkan. Ya ampun! Hasilnya tidak terlihat bagus. Mereka perlu menemukan cara untuk memperbaikinya dengan cepat. Hei! Mari kita coba gaya baru dengan mawar-mawar cantik ini. Oleskan sedikit di pipi dan oleskan juga di bibir. Dan tada! Mereka tampak segar seperti bunga. Wajah Sarah dan Baby Doll tampak menawan, tetapi mereka membutuhkan satu hal terakhir untuk melengkapi penampilan mereka. Pakaian yang lucu dan cantik. Jangan! Kate dan Suzy melihat betapa menakjubkannya penampilan Sarah dan Baby Doll dan benar-benar terkejut. Keterkejutan mereka dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan kecemburuan. Sekarang yang Kristen akan melakukan ini. Lalu ini dan ini. Dan Anda akan melakukan ini. Suzy dan Kate mulai merencanakan sesuatu untuk menghancurkan segalanya. Hanya dengan menjentikan jari, sebuah roket besar berhasil diluncurkan. Dan tentu saja, roket sebesar itu membutuhkan landasan peluncuran raksasa. Melihat Baby Doll dan Sarah tersenyum bahagia membuat Suzy dan Kate semakin marah. Tapi, mari kita lihat berapa lama mereka akan terus tersenyum. Dengan perencanaan yang matang, Suzy dan Kate mengira rencana mereka sempurna dan tidak akan salah. Atau mungkin tidak. Oh? Roket diluncurkan, tetapi mengenai sasaran yang salah. Ya ampun! Gara-gara kamu aku jadi begini. Karena kamu. Apa yang kami lakukan padamu? Ya, berakhir ini seperti semua ini salahmu. Kalian harus berhati-hati dalam berbicara. Ini semua salahmu. Semua karenamu. Apa yang kau inginkan? Apa yang telah kita lakukan? Mau bertarung? Jangan konyol. Mau bertarung? Berhenti! Mengapa kalian berdebat? Pembawa acara tampak terkejut saat melihat betapa berantakannya Suzy dan Kate. Di mana gadis-gadis cantik dan anggun dari 30 menit yang lalu? Hai semuanya. Dan tim pemenangnya adalah Baby Doll. Dan tim ini gagal. Apa? Tapi kita... Selamat kepada para pemenang. Ayo berangkat. Tidak peduli apakah Anda kaya atau miskin, Anda berhak untuk menjadi cantik. Bukankah itu benar? Hati-hati kakiku saat bertarung. Bercanda. Benar-benar. Wow! Suzy terlihat sangat ceria di sekolah barunya. Namun terkadang, kecantikan juga bisa mendatangkan masalah. Lihat saja, Suzy.
Hei kamu! Hei gadis, tunggu aku! Jadilah pacarku! Enya, dia milikku! Terimalah hadiah ini dariku! Kamu sangat cantik. Kau akan menjadi milikku! Dia lucu sekali! Cantik sekali! Seperti bidadari! Tunggu aku! Ambillah bunga aku! Jadilah pacarku. Kamu terlalu cantik! Jangan lari! Berhenti berlari! Biarkan aku berjalan bersamamu! Itu menyakitkan. Tunggu. Dengan penampilannya yang luar biasa, Suzy selalu diperhatikan. Namun hal ini juga membuatnya lelah. Oh tidak, sudah hampir waktunya kelas. Tetapi Dia lucu sekali! Cantik sekali! Seperti bidadari! oh tidak. Apakah ada cara agar tidak ada yang mengenalinya? Apa? Suzy melihat sekeliling dan sepertinya punya ide. Hah? Apa yang akan dia lakukan dengan kotak ini? Aha! Suzy akan menggunakannya untuk menutupi wajahnya. Suzy menghias kotak itu. Meskipun ia hanya menggunakannya sebagai penyamaran, ia tetap ingin kotak itu terlihat sempurna. Ia menambahkan pita merah muda yang cantik. Kini Suzy sudah selesai. Sekarang dia hanya perlu mengubah semua gambar di profilnya dan selesai. Dengan tampilan ini, bisakah Suzy menipu semua orang? Tolong buka pintunya! Apakah ada orang di sana? Suzy melangkah keluar dengan perasaan gugup. Akankah para lelaki mengenali Crush saat wajahnya disembunyikan? Siapa kamu? Saya seorang mahasiswa baru. Apa yang salah denganmu? Maafkan aku, benar-benar minta maaf. Jadi Suzy telah berhasil. Namun tantangan ke depannya jauh lebih berat. Bagaimana trio ceria, Baby Doll, Kate, dan Sarah menyambut Suzy? Apa sih sebenarnya keributan ini, teman-teman? Hei! Halo semuanya. Halo, Guru. Perkenalkan, hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Siapakah dia? Penasaran sekali. Tahukah Anda siapa mereka? Mari kita lihat apakah mereka lucu atau tidak. Penampilan Suzy tampak aneh bagi Baby Doll, dan dia tiba-tiba merasa ingin menggoda Suzy. Mengapa orang ini begitu aneh? Apakah kamu menyembunyikan wajahmu karena kamu terlalu jelek? Jelek sekali. Di sana. Tenanglah sekarang. Hei, Jangan bullying, mengerti? Yes. Silakan duduk. Halo semuanya.
Senang berkenalan dengan Anda. Lihat, Kate sedang mempermainkan Suzy. Kasihan Suzy, gadis-gadis itu sangat jahat. Mereka tampak sangat senang dengan diri mereka sendiri dan puas. Hanya dengan tatapan guru, seluruh kelas langsung terdiam. Hei, apakah kamu berbicara kepada saya? Lepaskan kotak itu dari kepalamu. Jangan lakukan ini, kumohon. Cepat, lepaskan. Tidak, kumohon. Lepaskan aku. Biarkan kami melihat wajahmu. Tidak, Kau tidak aku mendengarku. mau. Tolong Lepaskan. hentikan. Lakukanlah, lakukanlah. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, Suzy yang lembut tidak berani mengatakan kebenaran kepada gurunya. tidak apa-apa, Nona. Kamu bercanda. Kamu bercanda denganku. Itu pantas untukmu. Itu kamu. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ya, Fokus pada studimu. ya. Pelajari pelajaranmu. Berkat pengawasan guru, Suzy bisa fokus pada pelajarannya tanpa menyadari apa yang akan terjadi di depannya. Baiklah, itulah akhir pelajaran kita. Sampai jumpa nanti. Selamat tinggal, guru. Bye-bye. Kelas sudah selesai. Tidak mungkin Baby Doll akan melewatkan kesempatan untuk menggoda Suzy. Hey! Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Aku pulang. Well, aku ingin melihat wajahmu. Jangan, kumohon. Jangan lakukan ini. Anda. Lepaskan aku. Biarkan aku pulang saja. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Au! Tunggu di sana. Lihat ini. Oh tidak, Baby Doll mengeluarkan benda kuat dan bersiap menyerang Suzy. No. Tolong jangan lakukan ini. Apa? Biarkan aku pergi. Kelas sudah selesai. Sarah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Kate dan Sarah juga ikut bergabung. Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Tonton ini. Baby Doll akan menyerang Suzy dengan bom balon air. Balon air terbang tanpa henti, tetapi yang terkena adalah Kate dan Sarah. Sementara itu, Suzy berhasil menghindarinya. Saya minta maaf. Beranikah kau menggangguku? Tidak, kumohon. Aku tidak bermaksud begitu. Hei. Cepatlah, tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Tolong jangan. Ampuni aku. Biarkan aku pergi. Berhenti di situ. Suzy panik dan melarikan diri. Dan tentu saja, Baby Doll tidak bisa membiarkannya lolos. Oh tidak, Suzy tidak bisa lepas dari intimidasi para gadis. Beranikah kamu lari lagi? Jangan, kumohon. Biarkan aku pergi. Aku takut. Biarkan aku pulang saja. Ingat wajahku. Melakukan hal-hal buruk selalu ada harganya. Baby Doll secara tidak sengaja memicu penembakan balon air. Balon tersebut mengenai sarang lebah di atas dan
Mereka menjadi sasaran kawanan lebah. Mereka tidak pernah menduga bahwa kenakalan mereka sendiri akan membawa mereka ke situasi ini. Oh tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Melihat hal tersebut, Suzy tak ragu mencari cara untuk membantu. Okey. Dia mengerti. Sepertinya Suzy akan menggunakan bunga untuk memancing lebah menjauh dari teman-temannya. Apakah rencana ini akan berhasil? Saya datang. Minggir! Lebah-lebah berterbangan. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apa? Lihat! Lebah ada di sana. Tunggu dulu, teman-teman. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa di balik kotak itu terdapat wajah Suzy yang cantik bagai seorang putri? Apakah kalian baik-baik saja? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami sungguh menghargai Anda karena telah menyelamatkan kami. Tapi kamu sangat cantik. Kenapa kamu memakai kotak itu? Masalahnya adalah... Dia lucu sekali. Cantik sekali. Seperti bidadari. Itulah ceritanya. Tidak apa-apa. Saya punya ide untuk membantu Anda. Penampilan tidak pernah menjadi standar untuk menilai seseorang. Karakter adalah faktor yang paling penting. Nah, sekarang tidak ada yang akan mengenali Anda lagi. Luar biasa. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat dekat. Sebagai gadis normal, setiap kali Baby Doll melihat Suzy bersinar di antara kerumunan penggemar, dia tidak bisa tidak bermimpi tentang bagaimana jadinya jika suatu hari dia bisa berdiri di posisi itu, menjadi pusat perhatian semua orang. Siapa yang ditunggu para penggemar ini? Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Idol Suzy, tanda tangannya aku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Kamu terlihat sangat imut. Menjadi terkenal pasti luar biasa. Idol Suzy, tanda tangannya aku. Ambil hadiahku. Ambil hadiahku. Aku juga berharap bisa terkenal. Apa yang terjadi? Apakah keinginan Baby Doll untuk menjadi terkenal telah didengar? Mungkinkah keajaiban telah muncul? Kembalikan. Ini aku. Baby Doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Bolehkah saya minta tanda tangannya? Baby Doll telah menjadi pusat perhatian semua orang.
Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Selamat tinggal. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Terimalah hadiahku bersama kami. Selamat tinggal. Buka pintunya, Baby Doll. Kami menunggumu. Baby Doll. Kerja bagus. Kamu Baby Doll, kan? Maaf guru, saya terlambat. Bahkan guru dan teman sekelasnya adalah penggemarnya. Baby doll. Tunggu. Baby doll. Rambutmu sangat indah. Baby Doll, kamu lucu sekali. Berfoto denganku. Lihat ke sini. Lihat ini. Oke, baiklah. Wah, hebat. Ambil satu lagi. Terus berlanjut. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama kami. Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Terimalah hadiahku. Kehidupan ketenaran tidak senyaman yang dia kira. Baby doll, aku mencintaimu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Salah orang. Lihat. Kejar saja, baby doll, cepatlah. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Terimalah hadiah bersama kami. Halo, Baby Doll. Bagaimana perasaanmu tentang menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Saya merasa gembira dan gembira karenanya. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Terimalah hadiah bersama kami. Ternyata menjadi terkenal bukan hanya tentang sorotan yang bersinar. Gadis kecil itu perlahan merasa lelah. Di bawah sorotan yang luar biasa, Baby Doll ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang dipuji, tetapi tentang menjalani hidupnya dengan baik. Hai! Bagaimana Baby Doll dapat lolos dari masalah ini? Mari kita lakukan wawancara. Jawablah pertanyaan. Tidak. Wawancaraku sudah selesai. Ayo lanjutkan. Baby Doll sudah hadir. Baby Doll, idola. Kami memujamu. Kamu tampak luar biasa. Ambil hadiahku. Berfotolah denganku. Tetaplah bersama Baby kami. Doll, Terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Baby doll. Saya tidak melakukan wawancara lagi. Ayo jawab. Cheese. Bagaimana rasanya menjadi terkenal? Jawab dengan cepat. Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak terkenal. Tinggalkan aku sendiri.
Baby doll, terimalah hadiahku. Kamu tampak luar biasa. Jangan pergi, baby doll. Aku tidak ingin menjadi terkenal lagi. Hey! Tidak. Itu hanya mimpi. Hei, ada apa denganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Sejak saat itu, dia selalu puas dengan hidupnya. Ya, itu benar-benar aku. Hanya aku. Suzy, ambillah bungaku. Kau sangat cantik. Ambillah hadiahku. Sebenarnya Sanchez yang menjadi tetaknes tidak semenyenangkan yang saya kira. Baby doll adalah seorang gadis kecil yang suka menari. Dengan bakat alaminya, ia dapat mengubah tempat manapun menjadi panggung tarinya sendiri. Ayo menari. Namun, hidup tidak semudah yang terlihat. Baby doll memiliki ibu yang sangat tegas. Bagi Mrs. Bella, belajar adalah hal yang paling penting. Oh tidak. Baby doll. Belajar macam apa itu? Teruslah menari. Hah? Baby doll. Baby doll. Kenapa kamu tidak sekolah dan malah berdansa di sini? Tapi saya ingin belajar menari. Aku melarangmu menari. Pulang kau! Pulanglah dan belajar. Tenang. Keluar. Pergi. Ibu, tapi Diam, tidak ada tapi. Ibu Bella tidak mengerti kegemaran putrinya. Ia menganggap menari hanyalah hal yang konyol. Jadi, Baby doll selalu dipaksa untuk belajar meskipun ia tidak mau. Belajar untukku, mengerti? iya. Saya ingin menjadi penari. Sepertinya keinginan Baby doll telah didengar dan pesan dari alam semesta pun tiba. Itu adalah berita tentang kompetisi tari yang akan datang. Hey anak-anak, pada tanggal 1 Juni, datanglah dan ikuti kompetisi Bonus God Dancer. Akan ada banyak hadiah menakjubkan. Yeah! Selamat Baby doll. Saya mengikuti kompetisi ini. Jadi Baby doll mulai berlatih. Meskipun ia pandai menari, ia tetap berlatih keras. Saatnya berlatih. Meskipun tahu ibunya tidak akan setuju, Baby doll bertekad karena dia tahu ini adalah kesempatan bagus untuk bersinar. Dia harus berlatih keras dan merahasiakannya. Jika Nyonya Bella mendengar musiknya, semuanya akan hancur.
lama kemudian, momen besar itu tiba. Namun sebelum ia dapat mengikuti kompetisi, Baby Doll harus mengatasi satu rintangan terakhir. Meski menghadapi banyak rintangan, Baby Doll tetap kuat. Ia punya rencana untuk mengalihkan perhatian ibunya. Kamu? Kamu berani masuk ke rumahku? Keluar! Hah? Sayangnya, poster kompetisi tari yang dijatuhkan Baby Doll terlihat oleh ibunya. Rencana rahasianya pun hancur. Apakah ia masih bisa mengejar mimpinya? Oh, Baby Doll! Semuanya, ayo berangkat. Cepatlah. Ayo berdansa. Berhenti. Ya ampun, tunggu dulu. Masuk ke dalam. Silakan kontestan berikutnya. Aku di sini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba saatnya Baby Doll bersinar. Tiba-tiba ia merasa gugup. Musik. Ternyata, semua kekhawatirannya sia-sia. Begitu musik dimainkan, dia menari dengan sangat indah sehingga seluruh ruangan bersorak. Tepat saat itu, keadaan tampak buruk bagi Baby Doll ketika ibunya, Nyonya Bella, tiba. Baby Doll, beraninya kau? Oh? Baby Doll! Awalnya, Ibu Bella sangat marah saat mengetahui putrinya diam-diam mengikuti kompetisi dansa. Namun saat melihat sorak-sorai penonton, kemarahannya perlahan memudar. Hei kamu, lihat gadis itu menari. Melihat Baby Doll bersinar di atas panggung, senyumnya yang lebar membuat Mrs. Bella merasa bersalah sekaligus bangga. Sudah berapa lama ia tidak melihat putrinya begitu bahagia. Baby Doll! Sakit. Tiba
Tiba-tiba, ada yang tidak beres dan Baby Doll tersandung. Apakah ini akhir dari penampilannya? Oh, Baby Doll! Mama? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku di sini. Saya mendukung Anda. Terus berlanjut. Ibu, sakit sekali rasanya. Tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya, gadisku. Aku percaya padamu. Namun, Baby Doll mendapatkan kekuatannya dari ibunya. Ia mengabaikan rasa sakitnya, berdiri dengan senyum lebar, dan menyelesaikan penampilannya dengan gemilang. Hei, ini mulai lagi. Lakukanlah. Baby Doll, kembali. Semuanya. Ini adalah yang terbaik. Boneka bayi adalah yang terbaik. Bagus sekali. Baby Doll. Woohoo! Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Mama. Kerja bagus. Baby Doll! Putriku, Ya, maafkan aku karena telah menghentikanmu dari mengejar mimpimu. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu mendukung impianmu. iya. Pertunjukan berakhir dengan sempurna. Baby Doll dan ibunya akhirnya berbaikan, dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setiap orang punya kepribadiannya sendiri, tetapi terkadang kita perlu berubah agar bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Baby Doll juga memutuskan untuk berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik agar bisa menyamai pria impiannya, Mike. Siapa orang yang kamu sayangi? Aku. Kamu masih hidup? Kamu ambil ini. Dengan kepribadiannya yang kuat dan tidak memiliki kelembutan, akankah Baby Doll mampu berdansa dengan Mike? Beraninya kau menginjak pacarku? Oh. Iya. Ambil ini. Baby Doll, apa yang kamu... Suzy, aku minta maaf. Ya ampun, Baby Dollku. Anak laki-laki tidak menyukai anak perempuan yang kasar dan agresif Tidak seperti mungkin. kamu. Anak laki-laki sangat menyukainya. Apa kamu yakin? Ya. Kalau begitu lihat itu. Suzy tahu Mike tidak menyukai gadis dengan kepribadian yang kuat, tetapi Baby Doll tidak mempercayainya. Untuk membuktikannya, dia mengaku kepada Mike dengan cara yang sangat intens. Lihat aku. Aha. Lihat apa? Kamu jadilah pacarku. Oke. Siapa yang bisa menerima pengakuan kasar seperti itu? Dari tatapan, kata-kata, hingga setiap gerakan, tidak ada yang feminin dari Baby Doll. Sekarang? Tidak. Kenapa kau baru saja menolakku, ha? Apakah aku tidak cukup baik? Hah? Kenapa? Biarkan aku pergi. Aku tidak suka orang sepertimu. Lagi pula, gadis macam apa yang tidak anggun atau lembut sama sekali?
menjadi lebih lembut. Benar-benar? Terima kasih. Oh, maafkan aku. Maafkan aku. Untuk membantu Baby Doll memenangkan hati Mike, Suzy memulai kampanye untuk membantunya bertransformasi. Langkah pertama, riasan. Langkah pertama adalah menghapus riasan tebal Baby Doll dan menggantinya dengan penampilan manis yang dapat memikat hati pria manapun. Sekarang sudah bersih. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Baby Doll menggunakan produk rias seperti ini. Jangan bergerak. Suzy dengan terampil menggunakan setiap alat rias. Sungguh mengasihkan. Seperti apa penampilan baru Baby Doll nanti? Cantik. Apa yang barusan kau lakukan pada wajahku? Tenang. Mike hanya menyukainya seperti ini. Jika bukan karena Mike, Baby Doll tidak akan pernah berubah seperti ini. Berhati-hatilah. Langkah kedua. Sekarang, Meyakinkan Baby Doll untuk mengganti sanggul tingginya dengan rambut pirang panjang dan berkilau bukanlah hal yang mudah bagi Suzy. ini tidak mungkin. Hei! Ganti pakaianmu. Waktunya latihan menari. Tidak. Ayo. Halo. Bisakah kamu membantu temanku menari? Oke. Di mana? Di belakangmu. Halo. Halo sayang, ayo latihan menari. Ya. Mengenakan pakaian glamor adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Baby Doll. Namun hari ini, dia berlatih menari dengan gaun pesta itu. Sulit dipercaya. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, tidak. Maaf. Baiklah, sekali lagi saja. Maafkan saya sangat menyesal. Maafkan saya, Tuan. Berlatihlah dengan benar. Ya. Sekarang, dansa ballroom. Oh, maafkan aku. Ini salahku. Cukup. Saya berhenti melakukan ini. Apakah ini berarti Baby Doll harus menyerah? Bagaimana dengan tariannya? Apakah dia harus melepaskan Mike? Aku hanya ingin berlatih dengan Mike saja. Baiklah, aku bisa. Itu Mike. Mike!
cintaku, pangeranku. Sayang, cintaku. Aha, sepertinya pendekatan Suzy mungkin benar. Bekerja keras sekali. Baby doll berlatih tanpa lelah, lupa beristirahat. Satu-satunya tujuannya adalah menguasai gerakan tari agar ia dapat menari bersama Mike. Hey! Saya bisa menari sekarang. Ayo kita bertemu, Mike. Oke. Transformasi Suzy telah selesai. Baby doll tampak sangat cantik di hadapan Mike. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Siapakah yang bisa tetap acuh tak acuh terhadap penampilan baru baby doll yang memukau? Kamu terlihat cantik sekali. Aku melakukan segalanya hanya untukmu. Baby doll menari dengan anggun bersama Mike, menampilkan gerakan-gerakan yang indah. Bukankah ini impian yang selama ini ia impikan, kini menjadi kenyataan? Pastinya, Suzy sangat senang dan bangga karena telah membantu sahabatnya itu berubah menjadi lebih cocok dengan kekasih idamannya. Hai Mike, maukah kamu jadi pacarku? Saya setuju. Hey, terima kasih banyak. Baby doll berusaha keras mengubah penampilan dan kepribadiannya agar sesuai dengan Mike. Perubahan ini tidak dipaksakan, tetapi datang dari perasaan yang tulus. Ketulusan inilah yang membuat baby doll bersinar lebih terang dari sebelumnya dan meluluhkan hati Mike. Langkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah baby doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis rock. Hey, Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau mencari incaran baby doll. permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Hah? Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan baby doll. La 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 la.
Hah? Kembalikan, itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku, kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Hah? Kakak perempuan. Seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak. Kakak perempuan, dialah yang menindasku. Tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Hah? Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong jangan pukul aku. Pindahkan cepat. Ya, Tidak. jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti? Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada, memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk Baby Doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku. Jangan takut. Saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Hah? Ini untuk Anda. Wah. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat Baby Doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Hah? Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap.
Bagaimana Baby Doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Oh. Hah? Bos, berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini. Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, Baby Doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei, ini adik perempuanku. Oh tidak, Suzy tidak beraksi, dia bersembunyi. Hah? Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar. Jadi Baby Doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah Baby Doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Baby Doll. Jadi Baby Doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang? Baby Doll, kamu baik-baik saja? Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby Doll sudah terburu-buru, tetapi sahabat karibnya berdiri di sana. Lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku! Baby Doll! Tolong bantu saya! Baby Doll, ayo bergerak! Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby Doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby Doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby Doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi. Oke? Saya janji. Jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman. Oke.